Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Ima di sini. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harap baik-baik saja ya. Selama masa pandemi ini, Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan dari rumah masing-masing. Dan di pertemuan kali ini, Ibu akan mengajar kelas 1, tema 2, subtema 1, gemar berolahraga. Selamat menyimak ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ada siswa dapat mengumpulkan kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menganalisis informasi tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain atau berolahraga dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menirukan bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat dan percaya diri. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi kita hari ini. Sebelum masuk pada materi, Ibu akan memberikan satu cerita tentang kegiatan yang menyehatkan. Judul cerita kita yaitu berolahraga. Siti suka berolahraga. Siti sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, untuk menyehatkan badan kita, ada dua kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah, yaitu berolahraga dan bermain. Di sini, Ibu ada memberikan satu contoh gambar tentang berbagai jenis permainan dan olahraga yang bisa anak-anak lakukan dari rumah. Nah, dalam suatu lapangan ini, ada beberapa anak yang bermain sepak bola, ada yang bermain ayunan, ada yang bermain hula hoop. Ini semua merupakan kegiatan yang dapat menyehatkan tubuh kita. Kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan ini juga dari rumah ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh membaca kosakata dengan baik dan benar. Anak-anak silakan perhatikan cara Ibu membaca ya. Jika kalian sudah mengerti, kalian bisa juga mengikutinya dari rumah. Yang pertama, bermain, olahraga, sepak bola, senam, jalan kaki, lari. Itu merupakan cara membaca kosakata-kosakata dengan benar. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk mengerjakan tugas, kalian silahkan membuka buku siswa halaman 6 dan 9. Nah, dari gambar-gambar tersebut, ada beberapa kegiatan yang menyehatkan dan tidak menyehatkan. Silakan kalian mengisinya pada kolom ini dengan diberi tanda centang untuk kegiatan yang menyehatkan dan tanda silang untuk kegiatan yang tidak menyehatkan. Contoh, misalnya, ini merupakan gambar yang kegiatan yang menyehatkan. Silakan anak-anak beri tanda centang di sini. Dan ini, jika ini merupakan kegiatan yang tidak menyehatkan, anak-anak bisa memberikan tanda silang di kotak ini ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh kegiatan yang sesuai aturan. Karena dalam permainan dan berolahraga, tentunya kita harus mengikuti aturan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang pertama, ada gambar seorang anak yang membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kedua, berpamitan kepada orang tua sebelum bepergian. Itu merupakan contoh kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah ya anak-anak. Kemudian di gambar yang paling bawah ini merupakan anak-anak siswa-siswi yang memberi salam pada guru yang sedang piket. Nah, itu merupakan contoh kegiatan sesuai aturan untuk lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya ada juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, ada yang pertama ini gambar seorang anak sedang berkelahi dengan temannya.
Dalam bermain dan berolahraga, kita harus mengikuti aturan yang ada. Kita tidak boleh berkelahi, apalagi kita berkelahi karena kita kalah dari permainan. Kemudian ada juga seorang anak yang melawan dengan orang tuanya, tidak mendengarkan orang tuanya berbicara. Itu tidak boleh ya anak-anak. Kemudian, Ibu akan menjelaskan tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Yang pertama, bunyi alam. Bunyi alam itu bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh suara-suara alam itu sendiri. Contoh, bunyi ayam berkokok, suara halilintar, suara angin yang berhembus. Ini halilintar dan ini angin yang berhembus. Ibu akan memberikan satu contoh suara bunyi alam, yaitu angin yang berhembus. Anak-anak mendengarkan ya. Hus, hus. Itu merupakan contoh bunyi alam. Ayam berkokok, kukuruyuk, kukuruyuk. Itu juga merupakan bunyi alam, karena itu bunyi-bunyian dari suara alam. Nah, selanjutnya ada juga bunyi buatan. Bunyi buatan itu bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh manusia. Contohnya, telepon berdering, alat musik yang dimainkan. Nah, di sini ada seorang anak yang memainkan gitar. Suara dari gitar itu merupakan bunyi buatan karena suara itu ada ketika dimainkan oleh manusia atau dihasilkan oleh manusia. Selanjutnya ada telepon berdering. Suaranya anak-anak tahu kan biasanya kring 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 kring. Itu merupakan contoh bunyi buatan karena suara telepon berdering ini merupakan bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh manusia. Selanjutnya, ada lagi tugas anak-anak. Nah, tugas kali ini silakan buka dari buku siswa halaman 11 sampai 12. Nah, tugas-tugas ini merupakan tugas tentang asal-asal bunyi. Nah, untuk tugas ini ada gambar yang merupakan bunyi alam, ada yang merupakan bunyi buatan. Kalian silakan memberi tanda di kotak ini untuk tanda senyum untuk bunyi-bunyian alam, dan tanda murung untuk bunyi-bunyi buatan. Diisi di kotak ini ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan menirukan bunyi-bunyi, khususnya contoh bunyi buatan, yaitu bernyanyi. Kita akan bernyanyi lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Nah, anak-anak sudah pandai dalam bernyanyi. Nah, anak-anak juga bisa melihat dari rumah ataupun lingkungan sekitarnya tentang contoh bunyi-bunyian buatan maupun bunyi-bunyi alam. Nah, kegiatan dan materi kita sampai situ saja. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa buat kerjakan tugas yang sudah Ibu bilang sebelumnya ya. Selamat mengerjakan tugas dan terima kasih.